Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zawafira dari kelas B Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah berwawasan kemanusiaan. Yang pertama-tama dari pendahuluan. Di sini suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa wawasan manusia semakin mengalami perubahan ke arah kemajuan seiring dengan kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi membawa dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Sisi positifnya dapat dilihat dengan masuknya informasi lewat media massa baik elektronik maupun cetak. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi tersebut dapat membawa kemudahan bagi manusia, memperkaya informasi, menambah wawasan kecerdasan, dan lain-lain. Kedua dampak inilah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, yang menjadi fokus pembahasan kali ini adalah: satu, apa hubungan dakwah dengan perkembangan wawasan manusia? Dua, bagaimana problematika dakwah dalam menghadapi perkembangan wawasan manusia? Hubungan dakwah dan perkembangan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 secara tegas Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan bangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal. Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut Al-Quran, manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat. Berarti bahwa realitas sosial adalah sebuah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat adalah perubahan yang bersifat positif dan negatif. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah kenyataan adalah bahwa setiap masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan, termasuk pada masyarakat primitif dan masyarakat kuno sekalipun. Islam sebagai ajaran ilahi yang sempurna dan paripurna memuat berbagai aspek yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia, termasuk dalamnya aspek perubahan. Tersebut berbicara tentang dua macam perubahan dengan dua pelaku. Perubahan yang dilakukan Tuhan terjadi secara pasti melalui hukum-hukum masyarakat yang ditetapkannya. Siapapun yang mengabaikan akan digilasnya, sebagaimana yang terjadi kini dan pada masyarakat Islam, dan sebagaimana yang pernah terjadi pula pada masyarakat yang dipimpin Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia memiliki ciri-ciri yang melekat padanya, terutama masalah watak, sikap, atau perilaku manusia itu. Hal ini tentu merupakan salah satu ciri daripada manusia. Dengan demikian, tampak bahwa dakwah dan perkembangan serta kemajuan masyarakat berkaitan erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Problematika dakwah dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Hal ini sangat memungkinkan karena manusia secara fitrah diciptakan sebagai makhluk sosial yang hanya bisa bertahan hidup secara bersama. Dakwah adalah upaya untuk mengubah situasi kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu maupun bermasyarakat. Pada hakikatnya, dakwah Islam merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang masyarakat yang didasarkan secara teratur untuk mempengaruhi secara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual serta sosial kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam sebuah segi kehidupan manusia dengan menggunakan cara tertentu. Problematika dakwah dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Dalam kaitan dengan makna dakwah ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan secara seksama agar dakwah dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, dakwah sering disalah mengartikan sebagai pesan yang datang dari luar. Kedua, dakwah sering diartikan menjadi sekedar ceramah dalam arti sempit. Ketiga, masyarakat yang dijadikan sasaran dakwah sering dianggap masyarakat yang vakum atau steril. Yang keempat, memang benar pula bahwa Allah SWT akan menjamin kemenangan al-haq yang kita dakwahkan, karena yang hak jelas akan mengalahkan yang batil, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya Quran surat Al-Isra ayat 81. Yang kelima, ada kecenderungan pada sementara kalangan dai untuk melakukan kegiatan dakwah secara individual tanpa terkait dengan dai-dai lainnya untuk melakukannya secara bersama-sama. Berdasarkan uraian terdahulu, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut. Dakwah dalam Islam adalah sebuah upaya untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah SWT. Dakwah masa kini tak cukup dimaknai sebagai aktivitas amar ma'ruf nahi munkar saja, tetapi lebih jauh dakwah dapat dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia sesuai bidang yang digelutinya masing-masing. Islam adalah ajaran agama yang dinamis,
tidak statis karena itu ajarannya sangat fleksibel, dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat, namun tidak terbawa arus kemajuan zaman. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang dakwah berwawasan kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.